Halo guys, ketemu lagi bareng gua di channelnya Agus Turyono. Nah, kali ini gua akan membahas tentang jalur vakum dari Daihatsu Verosa. Nah, seperti yang kita lihat di gambar ya kan. Di sini ada jalur-jalurnya ya. Yang gambar putih itu, yang pojok kanan atas itu ada jalur-jalurnya. Nah, sedangkan yang video itu adalah jalur dari aslinya ya. Nah, di sini tuh ada VVT ya kan. Nah, VVT itu dia nyambung dari karburator yang atas ya, yang atas. Yang dia itu bekerja kevakumannya di RPM antara 0 sampai dengan 1500. Kemudian dia itu nyambung ke vakum dashboard ya, vakum dashboard ya yang ada VVT itu. Kemudian dia nyambung ke ini apa namanya, vakum delco posisi yang atas ya, yang atas. Nah, kemudian ini ada kabel vakum lagi yang kedua, yaitu untuk vakum adventure. Vakum adventure itu dia nyambung juga ke delco yang bawah ya, yang bawah atau yang ujung biasanya. Nah, kalau kita lihat tuh posisi bawah tuh, yang ujung ya. Itu untuk vakum adventure. Bisa dilihat di gambar yang putih ini ya kan. Jadi vakum adventure itu dia nyambung ke apa namanya, delco bagian adventure ya, bagian ujung lah pokoknya, dia ujung. Nah, kemudian di dalam sini juga ada ini ya, ada vakum juga nih deket apa namanya, saringan angin, setelan angin, bukan saringan angin, sorry, setelan angin. Nah, di situ itu ada juga ya, biasanya itu masuk ke idle up AC ya. Cuman dia biasanya melewati AC switch dulu nih, AC switch. Kemudian dia masuk ke idle up AC ya kan? Idle AC. Nah, kemudian ada juga nih yang di intake itu kan ada apa namanya tuh? Ada pin juga, di situ ada dua lubang ya kan? Dua lubang vakum. Nah, vakum yang pertama itu biasanya dia nyambung ke cuk ya. Kalau misalkan sistem karburator kita cuknya masih berfungsi dengan baik, maka dia akan nyambung ke cuk. Tapi sebelumnya jalur itu tuh masuk ke bagian ini ya, bagian sensor panas ya. Ketika panasnya sudah mencapai suhu kerja, maka cuknya dia akan membuka gitu loh. Ya, di situ. Kemudian ada juga nih yang bagian satunya lagi ya kan, yang ada di intake manifold. Itu kan ada dua lubang tuh tadi vakuman. Nah, yang satunya itu dia masuk ke power jet ya, power jet dari karburator Verosa. Nah, fungsi dari power jet itu sendiri adalah dia itu untuk membuka spuyer ya. Di karburator itu kan ada spuyer tuh, ada spuyer primer, ada spuyer sekunder. Nah, kemudian ada juga nih spuyer yang dari power jet, ya kan? Nah, ketika dia mendapat kevakuman dari intake, artinya gas kita itu sedikit gitu ya, gas kita sedikit, sehingga untuk power jetnya itu terjadi kevakuman, maka dia akan nyedot dan yang berfungsi itu adalah hanya spuyer dari main jet saja gitu ya. Tapi kalau misalkan kita injek gasnya sampai mentok ya kan, sampai mentok gitu. Nah, artinya kan di intake manifold itu sudah tidak ada lagi kevakuman. Nah, vakumnya itu dia pindah di bagian input dari karburator, sehingga power jet itu akan membuka switch-nya gitu ya, sehingga bensin yang tersalurkan itu menjadi banyak dan mobil jadi bertenaga.